Laporan orientasi P3K Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2023. Rencana aksi perubahan yang disusun oleh Ahmad Saifuddin Hidayatullah, SPDST, dengan NIM 198209005 2022-211012. Unit kerja di SDN 1 Tegal Sari. Latar belakang Latar belakang dalam kegiatan orientasi P3K ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2023. Juga mempersiapkan tenaga pendidik yang handal dan profesional, kemudian mengenal peserta didik, mengetahui peserta didik, minat dan bakat sesuai dengan tujuan, harapan orang tua, masyarakat dan negara sesuai dengan peran dan fungsinya secara profesional dan proporsional. Sedangkan maksud dan tujuan adalah supaya peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Kemudian peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak, beradaptasi dengan iklim dan budaya sekolah, kemudian melaksanakan pekerjaannya sebagai guru profesional di sekolah, kemudian melaksanakan fungsi dan tugas guru dengan baik. Kemudian pelaksanaannya adalah orientasi P3K ini dibagi menjadi 9 angkatan dan dilaksanakan selama 18 hari, mulai pada tanggal 13 sampai 30 November 2023. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon adalah terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agama maju dan aman. Sedangkan misinya adalah satu, mewujudkan masyarakat Cirebon yang menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai budaya, tradisi, dan arti istiadat, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi. Kemudian meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, berbudi santun dan beretika. Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional ataupun nasional dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah. Kemudian yang terakhir adalah memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondisivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Sedangkan visi misi SD Negeri 1 Tegalsari, visinya adalah terbentuk siswa yang unggul dalam berprestasi, luhur dalam berbudi. Sedangkan misinya adalah yang pertama, meningkatkan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar siswa dapat berkembang secara optimal, kemudian menumbuhkan semangat belajar kepada seluruh siswa, membantu siswa untuk mengenali potensi dirinya untuk dapat berkembang secara baik dan benar, kemudian menghayati dan mengamalkan ajaran agama serta menjunjung tinggi nilai budaya luhur atau budi luhur, budaya bangsa untuk menjadi pedoman dalam kesehariannya mereka. Tugas pokok P3K adalah satu, membuat perangkat pembelajaran, kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan penilaian, kemudian melaksanakan program perbaikan pengayaan, kemudian dan banyak hal, termasuk melaksanakan tugas tertentu dari sekolah sebagai guru tugas tambahan dan sebagainya. Kemudian juga mengatur kebersihan ruang kelas dan praktikum, mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkat. Rencana kerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut. Satu, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kompetensi profesional guru dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses pembelajaran. Kemudian agar guru juga memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Kemudian agar guru tetap memiliki komitmen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional. Kemudian yang terakhir adalah menjadi pedoman untuk mengevaluasi kinerja guru. Rencana hasil kerja P3K yang insya Allah akan saya laksanakan, yaitu yang pertama adalah pembiasaan akhlakul karimah.
Tujuannya adalah membentuk orang-orang atau siswa-siswa yang bermoral, baik, sopan dan berbicara dan perbuatan, kemudian mulia dalam tingkah laku, kemudian bersifat bijaksana, sopan dan beradab. Kemudian indikator pencapaiannya ini supaya terbiasa berbicara sopan santun, kemudian juga siswa menjadi berakhlak baik dan bijaksana. Kemudian kegiatan kedua, juga menggunakan karena kelas 6 mengadakan program pengayaan pembimbingan khusus. Itu yang tujuannya adalah meningkatkan pemahaman kepada siswa yang masih belum memahami seluruh ataupun sebagian mata pelajaran di kelas 6 sebagai persiapan ujian sekolah. Indikatornya adalah siswa mampu, indikator pencapaiannya adalah siswa memahami semua pelajaran, kemudian siswa siap dalam mengikuti ujian sekolah, kemudian juga siswa menjadi gemar dalam belajar. Pada kegiatan ketiga, yaitu program membawa tepak makan botol minum. Ya, tujuannya adalah mengurangi sampah plastik dari sisa jajanan siswa di sekolah dengan menamakan program Happy Aja. Ya, Happy Aja itu singkatan dari hemat plastik, lingkungan terjaga. Indikator pencapaiannya adalah satu, siswa membawa hemat makan dan botol minum secara sendiri-sendiri, kemudian jumlah sisa sampah menjadi berkurang, kemudian lingkungan bersih dan asri, siswa pun bisa terjaga dari penyakit. Sebelum pada kesimpulan dan saran, sebenarnya saya ada 5 program rencana aksi saya sendiri di kelas 6. Di antaranya yaitu literasi sekolah, kemudian pembuatan media pembelajaran yang lebih efektif. Nah, kita langsung kepada kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah memberikan kesempatan kepada ASN untuk melakukan pengenalan terhadap tugas pokok dan fungsi sesuai tujuan rekrutmen. Terus masyarakat akan memberikan pemahaman dan pengenalan bagi para ASN P3K pada tugas dan fungsi serta visi misi, serta ASN P3K ini bukan Kabupaten Cirebon atau Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, perlu diberikan pendampingan agar dapat menyesuaikan diri dengan nilai dan budaya kerja di Kabupaten Cirebon. Kemudian sarannya, setelah kita mengikuti orasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja ASN P3K ini. Kemudian dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemilihan Kabupaten Cirebon, serta bisa mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas.